Bagaimana menentukan bulan Ramadan? Ada beberapa mazhab dalam menentukan bulan Ramadan. Hukum asal menentukan Ramadan di zaman Nabi itu adalah ru'yat. Ru'yat itu melihat hilal. Walau min wahid, meskipun yang melihat hanya satu orang yang adil. Jadi meskipun yang melihat hanya satu orang yang adil. Atau juga bisa ikmal. Ikmal itu menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi begitu ru'yat ternyata tidak ada tidak nampak karena adanya mendung. Maka karena mendung maka bisa menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Dalilnya apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, jika hilal itu terhalang oleh kalian, atas kalian, jadi kalau misalnya kita melihatnya itu tidak kelihatan, fa'akmilu iddata Sya'bana 30, maka genapkanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Jadi inilah hukum asal dalam ibadah puasa, itu adalah ru'yat. Sama sholat juga hukum asalnya itu ru'yat. Kapan kita sholat subuh? Saat kita melihat terbit fajar. Kapan kita sholat zuhur? Saat matahari sudah tergelincir ke arah barat. Kapan kita sholat asar? Saat melihat bayang-bayangnya sama atau lebih panjang dari aslinya. Kapan sholat maghrib? Saat melihat matahari tenggelam. Kapan kita sholat isya? Saat cahaya merah di ufuk barat sudah menghilang. Jadi itu semua hukum asalnya adalah ru'yat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini di zaman kita ini tidak dipungkiri bahwa penggunaan hisab atau perhitungan itu berkembang cukup pesat, sehingga ada banyak metode hisab, metode perhitungan tanpa dari metode perhitungan yang perhitungan tersebut satu dengan yang lainnya dengan ketentuan-ketentuan yang tidak sama. Kalau di Jogja itu ada metode hisab urfi. Hisab menggunakan urf. Urf itu kebiasaan atau ilmu titen. Sehingga kalau dulu Sultan Agung Hanyokrokusumo itu ketika membuat perhitungan itu membuat rumus untuk menghitung kalender Hijriyah. Rumusnya abuki hatpona jangahpon yesahinga daltuki bamiskia wanenwan jangahkia. Ini kalender Hijriyah yang sudah dipadukan dengan kalender Jawa. Itu dihitung ada siklus selama 1 windu atau 8 tahun. Tahun pertama dikasih nama tahun Alif, tahun kedua dikasih nama tahun Ehe. Kok apal Pak jenengan? Tahun ketiga dikasih nama tahun
Betul, jim. Tinggal satu ini pewarisnya. Nah, tahun keempat lompat itu za. Nah, 4 tahun za. Baru 5 tahun dal. Nah, jadi 4 tahun za, 5 tahun dal. 6 ba. 6 tahun ba, 7 tahun wawu. Nah, 8 tahun kurang 1 yang belum disebut. Ya, kenapa? Ya, jim akhir. Nah, jim akhir. Ya, tahun jim itu ada, J itu ada 2, jim awal sama jim akhir, ada 2. Ini kalender Jawa, hisab orang Jawa zaman dulu. Dan itu nanti ada rumusnya. Rom cici parluci ngual patmo ngukir nemo diwal ropat dikiropat jab lulu ban molu don nemro wal jiru dahroji jahpatji. Ya, jadi ada rumus hisab urfi. Sebagai contoh, untuk tahun alif, tahun alif kalau di rumus tadi adalah abogi, sekarang bukan abogi tapi asopon, karena kelemahan rumus ini itu setiap 120 tahun dia harus dimundurkan 1 hari. Berhubung rumus ini sudah lebih dari 120 tahun, maka mundur 1 hari. Tahun alif bukan Rebu Wage lagi, bukan abogi alif Rebu Wage, tapi yang terjadi adalah asopon alif Seloso pon. Maka tahun alif itu Seloso pon. Ketika bulan Muharram diawali dengan Seloso pon, maka itu disebut tahun alif. Lalu kemudian bagaimana cara menentukan Ramadannya? Tadi sudah ada rumusnya. Apa itu? Don nemro Ramadan 6 loro. Nah, ada rumusnya. Don nemro Ramadan 6 loro. Maka kalau Seloso pon, hari Selosonya ditambah 6, Selasa dihitung, ponnya ditambah loro, ponnya dihitung. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ramadan jatuh pada hari Ahad. Ahad apa? Pon Wage. Berarti Ramadan jatuh pada hari Ahad Wage. Syawalnya jatuh pada hari apa? Wal jiru. Sawal siji loro. Berarti Syawalnya jatuh pada hari Seloso Wage. Baik, itu contoh hisab urfi. Untuk hisab modern itu ada namanya hisab wujudul hilal, ada hisab imkanur ru'yat. Nah, saat ini di negeri kita, baik pemerintah maupun Muhammadiyah sama-sama menggunakan metode hisab, bukan menggunakan metode ru'yat. Jadi pemerintah dan juga Muhammadiyah itu sama-sama menggunakan metode hisab, bukan metode ru'yat. Pripun? Baik, sudah lama pemerintah itu pakai metode hisab. Di negeri kita itu madhabnya bukan madhab ru'yat. Karena madhab ru'yat itu kalau ada 1 atau 2 orang yang melihat hilal dan siap disumpah, maka kesaksiannya diterima. Itu namanya metode ru'yat. Kalau metode hisab, kalau ada orang yang mengaku melihat hilal, kesaksiannya belum tentu diterima karena derajatnya belum sampai. Kalau tahun-tahun sebelumnya 2 derajat, tahun-tahun ini naik menjadi 3 derajat, sehingga pemerintah pun tidak pakai metode ru'yat, tapi yang dipakai adalah metode
hisab, namanya hisab imkanur ru'yat. Tapi setiap menjelang 1 Ramadan pemerintah juga berbondong-bondong ke, meskipun melihat kalau derajatnya belum sampai, kesaksiannya akan ditolak. Derajatnya belum sampai itu, melihat, kesaksiannya diterima apa ditolak? Ditolak kalau belum sampai 3 derajat. Yang dipakai itu adalah ketentuan di atas 3 derajat. Sehingga ru'yat itu adalah yang dilakukan oleh pemerintah untuk ngesahke pencairan dana. Nah, ya, jadi karena ketentuannya adalah bukan pas melihat, tapi ketentuannya adalah derajatnya sudah sampai atau belum. Nah, sehingga meskipun ada misalnya nih 2 derajat, ada orang yang melihat, kira-kira ketika dia bersaksi saya melihat gitu, diterima apa ditolak? Ditolak, karena ketentuannya adalah 3 derajat. Ini namanya hisab imkanur ru'yat. Nah, imkanur ru'yat yang lalu itu 2 derajat. Imkanur ru'yat saat ini 3 derajat. Jadi kalau yang lalu 2 derajat diterima, kalau sekarang ditolak. Jadi yang dipakai bukan melihatnya, tapi yang dipakai adalah berapa derajat minimalnya. Nah, kalau saat ini ada orang yang mengaku melihat hilal dan sudah 3 derajat, kesaksiannya diterima. Nah, baik, sehingga Muhammadiyah maupun pemerintah sama-sama pakai metode hisab. Hanya saja kalau Muhammadiyah itu hisab wujudul hilal, kalau pemerintah hisab imkanur ru'yat. Ya, jadi bukan ru'yat. Kalau ru'yat murni, ketika ada orang yang mengaku melihat hilal, meskipun hanya 1 orang, lalu siap disumpah, maka kesaksiannya diterima. Jadi sidang isbat itu juga tidak termasuk menentukan derajatnya. Ya, jadi bukan apa namanya, ketentuannya itu melihat hilal atau tidak. Andai pun tidak melihat hilal, kalau sudah di atas 3 derajat itu akan diterima. Andai pun ada yang mengaku melihat, kalau belum 3 derajat, maka kesaksiannya akan ditolak. Karena yang penting adalah berapa derajatnya, bukan melihatnya. Bisa dimengerti nggih? Jadi yang penting bukan melihatnya, tapi berapa derajatnya. Itulah yang disebut hisab imkanur ru'yat. Jadi selama ini banyak yang menganggap kalau pemerintah itu ru'yat, kalau Muhammadiyah itu hisab. Bukan. Perbedaan tidak terletak di situ. Karena andai ketentuannya adalah ru'yat sama hisab, maka konsepnya adalah berapapun derajatnya asal siap disumpah, maka itu sudah dianggap kesaksiannya diterima meskipun belum sampai 3 derajat. Baik, kesaksiannya bisa 1 orang, atau kalau dalam pandangan Imam Malik saksinya harus dua orang. Jadi kalau dalam bab ini, dalam mazhab ru'yat murni, maka kesaksian itu diterima meskipun hanya dari 1 orang, sebagaimana dikemukakan oleh Imam At-Tirmidzi. Sebagaimana pula dulu ada seseorang yang bersaksi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib bahwasanya dia melihat hilal, maka oleh Ali bin Abi Thalib langsung diumumkan dan memerintahkan kepada orang-orang untuk berpuasa. Kenapa? Ada 1 orang yang mengaku melihat hilal. Nah, baik. Jadi akar permasalahannya bukan ru'yat sama hisab. Selama ini kan kita dengarnya beda karena soalnya beliau itu mesti ru'yat
juga di Iya. tempat-tempat itu. Permasalahannya pas ru'yat itu kalau belum sampai derajatnya mengaku melihat diterima apa tidak? Ayo. Tidak, berarti yang dipakai hisabnya apa ru'yatnya? Hisabnya. Tapi hisab kan ngitungnya tidak harus di puncak gunung gitu loh. Di kantor juga bisa. Baik. Kenapa mereka juga? Tadi kan sudah saya sampaikan. Pripun, Pak? Nah, jadi tadi sudah kita jawab itu, Pak, persoalan tersebut. Jadi intinya ketika kemudian ada yang melihat dan derajatnya belum sampai, maka orang yang melihat tersebut kesaksiannya ditolak, bukan diterima. Nah, kalau dalam mazhab ru'yat, kalau ada yang melihat maka kesaksiannya diterima. Hanya ulama beda pendapat. Kalau Imam Malik itu mensyaratkan harus 2, ulama mazhab yang lain itu 1 orang pun cukup, sebagaimana ketika ada 1 orang yang bersaksi kepada sahabat Ali, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Jadi intinya dalam hal ini ada beragam madhab. Kemudian nanti ada madhab lagi, ada madhab namanya wahdatul matla' dan ada madhab adadul matali'. Madhab itu tidak hanya 4, Pak. Ya, madhab dalam hal menentukan bulan Ramadan. Ya, dalam menentukan bulan Ramadan tadi ada madhab ru'yat murni, ada madhab hisab wujudul hilal, ada imkanur ru'yat, ada hisab urfi yang tadi kita contohkan, ada apa namanya romjiji parlucing wal patmo tadi. Dan hisab urfi itu macam-macam, setiap daerah punya ilmu titennya sendiri. Hisab urfi itu bahasa kita namanya ilmu titen. Kemudian ini terkait tempatnya, itu ada madhab namanya tentang madhab wahdatul matla', hanya 1 tempat. Begitu ada 1 tempat mengaku melihat hilal, maka semuanya ikut puasa. Semua seluruh negaranya itu. Ya, semuanya, iya. Yang kedua adalah madhab adadul matali'. Jadi wilayah satu dengan yang lainnya berbeda. Yang pertama adalah pandangan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali. Itu kalau ada orang yang melihat hilal di satu negeri, maka wajib semuanya untuk berpuasa. Jadi wajib semuanya untuk berpuasa. Sementara dalam pandangan madhab Syafi'i, ibrah diambil bahwa setiap daerah, setiap tempat itu punya ru'yatnya sendiri-sendiri. Jadi punya tempat terbitnya sendiri-sendiri. Jadi itu disebut namanya adadul matali'. Setiap daerah ada tempat terbitnya sendiri-sendiri. Jadi bisa jadi di satu tempat sudah puasa, di tempat lain belum. Dulu di zaman Nabi pernah beda antara Syam sama Madinah. Kemudian juga kalau tadi dalam madhab wahdatul matla', maka tempat satu dengan tempat yang lainnya bersama-sama. Itu madhabnya adadul matali'. Kalau wahdatul matla', wahdatul matla'. Kalau adadul matali' sebagaimana yang disebutkan oleh madhab Syafi'i, bahwasanya setiap daerah atau setiap negeri itu punya ketentuannya sendiri-sendiri. Baik, ini Besok itu juga terjadi seperti itu, Pak. Di Halmahera sama Papua itu ketika tanggal 10 itu di sini sudah wujudul hilal, di sana belum. Ya. Kalau ada itu apakah
membagi dua Indonesia Timur posone tanggal 12 atau gimana, saya nggak tahu itu. Tapi kalau yang satunya lagi tetangga kita jelas tanggal 12 puasanya. Ya, baik. Jadi terkait hal tersebut maka harus dikembalikan kepada pandangan awal. Apakah mau mengacu pada adadul matolik atau wihdatul matlak? Kalau nanti pilihannya adalah adadul matolik ya dibagi. Tapi kalau pilihannya wihdah ya sama, tinggal ikuti maklumat atau instruksi dari PP. Maka kita tunggu saja apakah pilihannya adalah adadul matolek atau wihdah. Begitu nggih. Allah alam bisawab. Jadi ini tentang pernak-pernik dalam menentukan bulan Ramadan. Baik. Tetapi tadi kita sampaikan ibadah itu hukum asalnya adalah ru'yat, dan hisab pun membutuhkan ru'yat. Jadi hisab pun membutuhkan ru'yat, dan ru'yat juga membutuhkan hisab. Jadi kalau kita mau ru'yat tuh dihitung dulu kira-kira terbitnya di mana, tidak asal teropong. Nanti asal teropong di arah yang berbeda. Jadi hisab membutuhkan ru'yat, ru'yat pun membutuhkan hisab. Baik, tetapi memang di zaman kita ini sebagaimana tadi kita sampaikan, di negeri kita baik pemerintah maupun Muhammadiyah sama-sama menggunakan hisab, bukan menggunakan ru'yat. Begitu nggih? Wallahu alam bishawab.